Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizaldi. Saya akan menjelaskan mengenai kajian pembelajaran IPA SD. Di mana PowerPoint saya itu ada Rizaldi dengan NIM 19471411034 dari kelas C19B. Oke, kita melangkah ke pertama yaitu organ tubuh dan sistem organ pada manusia. Pertama A, organ tubuh manusia. Pada organ tubuh manusia terdapat tenggorokan, ginjal, hati, dan jantung. Bagian dari leher itu adalah tenggorokan. Dan bagian dari leher yang terdapat dari faring dan laring serta memiliki sebuah selaput otot yang dinamakan epiglotis. Berfungsi untuk memisahkan antara esofagus dan trakea. Dan mencegah makanan dan minuman untuk masuk ke saluran pernapasan. Kemudian ada ginjal, organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang. Sebagian besar dari sistem urin, ginjal berfungsi untuk menyaring sebuah kotoran, terutama dari urea, dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam membentuk urin. Dan ada hati, organ ini memainkan peran penting, bukan hati perasaannya, dalam metabolisme dan memiliki beberapa fungsi dalam tubuh termasuk penyimpanan glikogen, sintesis protein plasma, dan penetralan obat. Kemudian ada jantung, sebuah rongga organ berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Kemudian ada paru-paru, organ pada sistem pernapasan atau respirasi, dan berhubungan dengan sistem peredaran darah atau sirkulasi vertebrata yang bernapas dengan udara. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Oke, kemudian ada limpa. Limpa ini apa? Limpa adalah kelenjar tanpa saluran atau Dutchless yang berhubungan erat dengan sistem sirkulasi dan berfungsi menghancurkan sel darah merah tua. Nah, ada lambung. Wah, lambung. Ini paling sering. Oke, lambung adalah organ tubuh manusia setelah kerongkongan yang berfungsi untuk menghancurkan atau mencerna makanan yang ditelan dan menyerap sari atau nutrisi makanan yang penting bagi tubuh. Oke, itu adalah lambung. Kemudian ada usus. Usus adalah bagian dari sistem pencernaan yang bermula dari lambung hingga anus. Oke, selanjutnya ada empedu. Empedu adalah cairan bersifat basah, pahit, dan berwarna hijau kekuningan yang disekretasikan oleh hepatosit hati pada sebagian besar vertebrata. Ada juga pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama ya. Yang pertama menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Oke, kita masuk sekarang di bagian B, sistem organ pada manusia. Sistem organ, ini seperti dilihat gambarnya, kita baca dari sebelah kiri. Pertama ada sistem pencernaan pada manusia, sistem ekskresi pada manusia. Ekskresi itu adalah pengeluaran zat-zat sisa. Sistem respirasi atau pernafasan. Sistem sirkulasi pada manusia itu darah. Sistem saraf. Kemudian sistem reproduksi pada manusia. Kita melangkah. Yang pertama ada sistem pencernaan makanan pada manusia. Bagian-bagian yang membentuk saluran pencernaan adalah pertama A. Mulut, yang di dalamnya terdapat alat-alat bantu berupa gigi, lidah, dan kelenjar air ludah. Kemudian ada B. Tekak atau faring, penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Di sini dapat persimpangan antara saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Dan C. Ada kerongkongan atau esofagus, saluran memanjang yang menghubungkan tekak dengan lambung. Kemudian ada D. Lambung, gaster atau ventricle, pembedaran saluran pencernaan berupa kantong, itu adalah lambung. Dan perlu diketahui bahwa lambung ini memiliki sebuah asam di dalamnya yang dapat melelehkan apapun dan sangat berbahaya. Namun, kenapa lambung tidak bocor apabila dapat melelehkan apapun yang sangat keras? Karena lambung memiliki jaringan yang kuat. Kemudian ada usus halus yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian ada usus besar yang terdiri atas kolon dan rektum. Ada usus buntu atau cecum. Ya, sebenarnya bagian usus besar yang menonjol ke arah bawah yang ujungnya terdapat umbai cacing. Terakhir adalah anus. Anus itu apa? Lubang pelepasan, nama lainnya. Itu gambarnya di sebelah bisa kita lihat mulai dari mulut, ke kerongkongan, lambung,
kemudian usus besar, kemudian sampai keluar di anus. Kita selanjutnya pindah ke ekskresi. Pertama, apa? Ginjal. Ginjal adalah suatu sistem ekskresi pada manusia adalah sistem urin. Oke. Organ penyusun sistem urin antara lain adalah ginjal, ureter kandung kemih, dan uretra. Nah, yang dua adalah hati. Hati berfungsi untuk menghasilkan getah empedu dari hasil perombakan sel-sel darah merah. Sel-sel perombak sel darah merah ini disebut histosit. Sel-sel darah merah yang telah tua tersebut kemudian dirombak menjadi getah empedu. 3. Ada kulit. Kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat di permukaan tubuh yang merupakan organ terluas dari tubuh. Kulit sangatlah tipis dengan beberapa lapisan yang menyusun. Kulit termasuk organ ekskresi karena terdapat kelenjar keringat yang menghasilkan zat-zat sisa. Oke, selanjutnya ada 4. Paru-paru. Selain berfungsi sebagai alat pernapasan pada manusia, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan bagian bawahnya menempel pada diafragma. Setiap manusia memiliki 2 paru-paru. Fungsi utama paru-paru adalah organ pernapasan. Namun, di sisi lain paru-paru juga berfungsi sebagai organ ekskresi. Sebagai organ ekskresi, paru-paru mengeluarkan zat ekstrak yang berupa gas karbon dioksida dan uap air. Kemudian kita pindah di ketiga, sistem respirasi. Oke, respirasi, pernapasan. Bernapas adalah proses memasukkan dan mengeluarkan udara dari paru-paru. Oke, contoh-contoh organnya itu yang pertama ada hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang letaknya paling luar. Manusia menghirup udara melalui hidung. Pada permukaan rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi menyaring udara yang masuk ataupun benda-benda lainnya. Yang kedua, ada rongga hidung. Udara bebas tidak hanya mengandung oksigen saja, namun juga gas-gas lain, misal karbon dioksida atau CO2, belerang es, dan nitrogen. Gas-gas tersebut ikut terhirup, namun hanya oksigen saja yang dapat berikatan dengan darah. Ketiga, ada tenggorokan. Tenggorokan merupakan bagian dari organ pernapasan. Tenggorokan berupa suatu pipa yang mulai dari pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan, trakea, dan cabang batang tenggorokan atau bronkus. Yang keempat, ada paru-paru. Paru-paru terletak dalam rongga dada. Antara rongga dada dan rongga perut terdapat suatu pembatas yang disebut diafragma. Selanjutnya kita masuk di sistem sirkulasi pada manusia. Sistem sirkulasi yang pertama itu ada sistem peredaran darah atau transportasi. Sistem transportasi adalah proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Oke, transportasi di sini yang paling berpengaruh itu adalah jantung dan pembuluh darah. Kemudian ada alat peredaran darah, itu ada jantung dan pembuluh darah. Jantung terletak di antara rongga dada. Diselimuti oleh membran pelindung yang disebut perikardium. Ini jantung terdiri dari jaringan ikat pada yang membentuk suatu kerangka fibrosa dan otot jantung. Serabut otot jantung bercabang-cabang. Adapun cara kerja jantung untuk memompa darah seperti gambar di bawah ini. Situ ada jantung yang memompa darah. Biru dan merah itu merupakan sebuah pembuluh darah, dan kiri kanannya itu yang gambar itu adalah paru-paru. Oke, kita next. Pertama, yang kelima adalah sistem saraf pada manusia. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Ada 3 macam sel saraf yang dikelompokkan berdasarkan struktur dan fungsi. Yang pertama, sel saraf sensorik. Yang kedua, sel saraf motorik. Dan 3 adalah sel penghubung antara sel saraf motorik dan juga sensorik. Oke, penjelasannya dapat kalian baca sendiri. Kemudian kita lanjut di bagian 6, sistem reproduksi pada manusia. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual, artinya terbentuknya individu baru diawali dengan bersatunya antara sel kelamin laki-laki atau sperma dan sel kelamin wanita atau sel telur. Adapun alat reproduksi laki-laki yang pertama itu di bagian luar dan bagian dalam. Alat kelamin bagian luar dari laki-laki ada penis dan skrotum, sedangkan pada bagian dalamnya ada testis, epididymis, vas deferens, prostat, vesicus spinalis, dan kelenjar bolboterral.
B. Ada alat reproduksi wanita. Saat dilahirkan, seorang anak wanita telah mempunyai alat produksi yang lengkap, tapi belum berfungsi sepenuhnya. Di mana alat-alat ini akan berfungsi sepenuhnya saat telah memasuki masa pubertas. Di sini kita tahu itu adalah haid. Oke, kita lihat gambarnya. Itu adalah gambar kelamin laki-laki atau alat reproduksinya. Kemudian wanita. Kalau wanita terbagi juga atas dua, yaitu ada bagian dalam, ada bagian luar, di mana alat luar terdiri dari lubang vagina, labia mayora, labia minora, mons pubis, dan klitoris. Sedangkan pada alat kelamin bagian dalam terdapat ovarium, tuba fallopi, dan uterus. Sekarang kita masuk pada sistem rangka pada manusia. Oke, sistem gerak pada manusia. Pertama itu ada tulang atau rangka. Sistem rangka kita masuk di rangkanya dulu, kita tahu. Yaitu memiliki fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Artinya tulang hanya bisa bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Kemudian ada tengkorak yang tersusun atas tulang-tulang pipi yang menjadi tempat terjadinya proses pembentukan sel-sel darah merah dan putih. Bagian tengkorak manusia terdiri dari masing-masing tulang bersembah, dua kecuali tulang lidah, tulang tengkorak, dan tulang dahi. Ada badan, dipisahkan ke dalam 5 kelompok, yaitu ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, gelang bahu, dan gelang panggul. Kemudian ada anggota gerak, di mana anggota gerak ini terbagi atas dua, yaitu anggota gerak bagian atas yang terdiri dari tangan kanan dan tangan kiri, kemudian anggota gerak bagian bawah, yaitu tersusun antara kaki kanan dan kaki kiri. Oke, dalam sistem rangka itu ada juga yang dinamakan persendian. Persendian sendiri itu yang pertama ada sendi mati, di mana sendi ini tidak dapat untuk bergerak atau mempunyai sebuah celah untuk bergerak. Contohnya, sendi mati adalah sendi yang menghubungkan antara tulang pada bagian tengkorak. Kemudian ada sendi kaku. Sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Contohnya adalah sendi pada ruas tulang belakang, sendi pada pergelangan tangan, dan sendi pada tulang dada. Kemudian ada yang dinamakan sendi gerak. Nah, ini sendi gerak. Nah, sendi yang digerakkan secara bebas. Nah, contoh, itu ada sendi engsel, sendi pelana, sendi geser, sendi putar, dan sendi peluru. Kita masuk di bagian otot. Otot itu ada beberapa. Yang pertama, otot polos merupakan jaringan yang terbentuk oleh sel-sel otot yang terbentuk seperti gelondong, di mana bagian ujungnya cenderung meruncing. Kemudian ada otot jantung. Wah, ini otot jantung. Otot yang terletak pada dinding jantung. Nah, ada otot lurik. Biasa disebut juga sebagai otot rangka karena otot ini melekat pada bagian rangka. Kita next di bagian gerak dan kerja otot serta kelainan pada otot. Oke, gerak dan kerja otot. Yang pertama adalah gerak sinergis, merupakan gerak selaras dari dua otot atau lebih yang akan berkontraksi dan berrelaksasi secara bersamaan. Nah, ada gerak antagonis, di mana gerak yang berlawanan antara dua atau lebih dan menggerakkan pada suatu bagian tubuh. Adapun kelainan pada otot, yang pertama ada tetanus, atrofi, kram, dan terkilir. Ya, sebenarnya masih banyak, tapi ya cukup inilah. Kita pindah di bagian alat indera pada manusia. Alat indera pada manusia yang pertama adalah mata. Fungsi bagian mata seperti sklera, kornea, iris, pupil, lensa mata, retina, bintik kuning, dan bintik buta. Itu gambarnya di sebelah dapat kalian lihat. Yang mana bagian otot, kornea, iris, dan pupil. Kemudian kita masuk di bagian telinga. Telinga merupakan indera pendengaran dan keseimbangan. Dalam telinga terdapat reseptor sensitif terhadap getaran suara. Telinga sendiri terbagi atas telinga luar, kemudian telinga tengah, kemudian telinga bagian dalam. Selanjutnya kita pindah di bagian kulit. Kulit merupakan indera peraba. Kulit memiliki dua jenis reseptor, yaitu reseptor berujung saraf bebas dan reseptor dengan ujung saraf berselubung atau kapsul. Oke, bagian-bagian reseptor dari ujung saraf berselubung atau selaput dapat berupa corpuscle Ruffini, Krause, Meissner, dan diskus Markel. Kemudian juga ada Pacini. Gambarnya di sebelah dapat kalian lihat. Kemudian ada lidah. Lidah merupakan indera pengecap. Reseptor pengecap yang terletak pada tonjolan-tonjolan kecil pada permukaan lidah yang disebut kuncup pengecap atau papila. Itu gambarnya di sebelah dapat kalian lihat. Di bagian paling ujung dari lidah ada pengecap rasa manis. Kiri kanannya itu di belakangnya ada pengecap rasa asam.
Sebelah belakangnya lagi ada pengecap rasa asin dan paling belakang adalah pahit. Oke, fun fact, sebuah fakta bahwa orang paling sering mencicip menggunakan ujung lidah karena reseptor pengecap rasa manisnya lebih baik di sana. Kemudian ada hidung. Hidung merupakan indera pembau yang memiliki reseptor berupa komorepseptor. Lapisan rongga hidung bagian atas tersusun atas lapisan mokulus atau lendir sel-sel saraf dan disebut sel olfaktori. Kita lanjut di contoh kelainan alat indera. Oke, ini hanya beberapa ya saya masukkan. Yang pertama itu ada mata atau miopi, rabun jauh. Lensa mata terlalu cembung atau garis tengah mata terlalu panjang sehingga bayangan yang dibentuk jatuh di depan retina. Itu adalah kelainan pada mata. Oke, pada telinga yang bagaimana? Tuli saraf, gangguan dengar akibat kerusakan saraf pendengaran. Tambah lagi, ada conge. Nama di sininya pare-parenya itu dibilang cile. Kemudian ada hidung, sinusitis. Peradangan pada sinus yang berupa peradangan yang di dalam terjadi terhadap rongga-rongga hidung. Kemudian ada kulit, alergi, kulit kemerahan, gatal-gatal karena histamin yang dihasilkan oleh sistem imunitas tubuh. Itu kulit. Hidung tadi bisa juga dimasukkan COVID, karena itu mengganggu pernafasan. Namun, ya kita lanjut di bagian lidah. Glossoptosis, lidah tidak normal karena letaknya tertalik ke belakang. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Thank you for your attention. Terima kasih banyak atas waktunya. Kemudian saya Rizaldi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, my life be like